Selamat pagi sahabat seri Anugerah. Senang kita boleh ketemu lagi di hari yang baru ini. Sebelum disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, dan tentu sebelum melakukan aktivitas dan pelayananmu, marilah kita dibekali oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang diaturkan pada kita saat ini diambil dari kitab Kolose. Surat dari Apostel Paulus atau Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose, pasal yang kedua ayat 18, saya baca buat kita demikian firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di laut itu ada gelombang. Kadang laut itu tenang tetapi tetap memiliki gelombang atau ombak yang kecil, yang tentu dapat dilayari dengan baik. Tapi satu ketika ombak itu juga akan membesar dan menghempas, bahkan kapal besar sekalipun bisa terhempas di buat-buatnya. Perjalanan kehidupan bisa dilihat dari keadaan tersebut, bahwa memang tidak ada satu manusia pun yang boleh hidup tanpa gelombang, tanpa ombak. Dia akan menghadapi berbagai macam gelombang, dan ketika gelombang itu tidak begitu besar dan tenang, maka kehidupan itu akan berlanjut dengan baik dan sangat baik sekali. Tetapi saudara-saudara, di satu sisi gelombang akan datang secara besar, bahkan mungkin badai akan datang. Tapi ingat, lebih banyak tenangnya daripada gelombang besarnya, daripada hempasannya. Maka terkadang ketika kita mengalami kesusahan, marilah kita mencoba untuk tidak menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri. Ada banyak orang ketika dia sudah mengalami berbagai macam gelombang yang besar mungkin menurut dia, lalu dia berdoa atau mungkin dia berteriak, Tuhan, dosa apa yang saya perbuat sehingga saya menghadapi ini. Jangan seperti itu, karena tidak ada manusia yang melewati hari-harinya tanpa kesalahan. Mungkin ada banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan atau bahkan mungkin dosa yang mungkin menurut kita itu adalah sesuatu yang baik atau yang biasa saja, karena sering dilakukan atau karena kecil atau karena tidak terlalu merugikan orang lain. Firman Tuhan tidak bisa dinegosiasikan. Firman Tuhan tidak bisa dilakukan atau dimanipulasi. Salah tetap salah, benar tetap benar. Itu firman Tuhan. Dan tentu itu kita boleh baca di firman Tuhan bahwa dalam kitab Matius itu selalu dikatakan bahwa katakanlah ya kalau ya, tidak kalau tidak. Di luar dari itu adalah dari si jahat. Saudara-saudara, itu juga yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada banyak orang yang untuk katakanlah mensafekan atau menjadikan hidupnya tentram menurut ukurannya, lalu dia membuat satu perlindungan yang lain. Bagi dia tidak cukup Tuhan Yesus Allah Bapa, Roh Kudus yang menjadi penuntun atau pelindungnya. Maka ada banyak yang mau melakukan penyembahan terhadap, katakanlah ada, kalau menurut firman ini, menyembah kepada malaikat atau mungkin kepada yang lain-lain, ya kan. Misalnya beribadah kepada malaikat, beribadah kepada penglihatan-penglihatan, ya tentu itu pasti orang-orang yang mempunyai
Katakanlah menurut dunia ini orang-orang sakti atau paranormal yang menurutnya kadang bisa menerawang ini, menerawang itu semua nggak benar. Siapapun itu, bahkan malaikat sekali adalah ciptaan Tuhan. Dan kita tidak boleh menyembah kepada ciptaan Tuhan. Apalagi kita menyembah kepada hal-hal yang seram-seram, sehingga kalau dia sangat seram, menakutkan, lalu kita takluk dan menyembah-nyembah. Enggak. Kristus selalu mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, sampaikan kabar baik, sampaikan sukacita. Itu pengutusan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia menggaransi bahwa aku menyertai kamu. Itu. Jadi dalam Matius 28 ayat 19-20 itu ada perintah agung itu, dan di situ ada garansi, aku menyertai engkau sampai ujung bumi ini. Apa yang mau kita takutkan sebetulnya? Saudara, bahkan Rasul Paulus juga kepada jemaat Efesus pasal yang keempat ayat 14 dia mengatakan bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu adalah sesuatu yang sangat menyesatkan. Ada banyak yang bisa menyesatkan kita. Nah, saudara-saudara, akhirnya saya mau mengatakan bahwa ketika engkau sudah menyatakan iman percayamu, percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hiduplah dalam pengakuan itu. Hiduplah di dalam Kristus itu, karena itulah kekuatanmu untuk melawan segala macam penyesat, untuk menghadapi segala macam gelombang. Saudara tahu pengalaman ketika Petrus melihat Yesus di atas air, dia takut, dikuasai oleh ketakutan. Dia mengira bahwa Yesus itu adalah sesuatu roh yang lain. Dia mengatakan, apakah engkau itu Tuhan? Ya, ini aku, datanglah kepadaku, kata Yesus. Tapi ada banyak membuat orang takut datang kepada Yesus. Apa ketakutan-ketakutan kita? Takut tidak dapat jabatan. Banyak yang menyembunyikan identitasnya, bahkan iman kepercayaannya. Takut tidak mendapat pekerjaan, ya kan? Dalam pengertian melamar ke sana, melamar ke sini, lalu kalau menunjukkan bahwa kalau dia orang Kristen, dia takut untuk tidak menerima atau tidak diterima pekerjaan, lalu dia sembunyikan. Tidak perlu, nyatakan imanmu saat kapan saja. Takut tidak dapat jodoh, lalu dia tidak cukup lagi berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu dia pergi kekuatan sana, kekuatan sini, ambil pelet, ambil dan macam-macam. Ini membuat dia sesat. Takut dianggap lemah supaya dia kuat, dan dari kekuatan itu dia memperoleh penghasilan. Bahwa dia pergi berguru ke sana, berguru ke sini, punya ilmu kebal sana, ilmu kebal sini. Tidak, semua itu punya batas. Semua itu punya waktu. Tidak ada orang yang mengatakan dia kebal senjata, kebal ini, lalu hidup selama-lamanya. Enggak. Dia tetap juga berakhir. Yang tidak pernah berakhir adalah kasih sayang Tuhan Yesus. Yang tidak pernah berakhir adalah janji Yesus bahwa engkau bersama dengan dia di Firdaus. Maka hendaklah engkau setia sampai engkau mati. Maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan bersama dengan dia di tempat yang dia sudah sediakan. Saudara, hari ini mungkin kau mengalami gelombang. Apakah itu cobaan untuk mempergunakan pekerjaanmu, jabatanmu, posisimu untuk meraih yang lebih daripada yang patut? Itu adalah gelombang, dan itu bisa menjadi badai yang menghempaskan engkau. Ingat, engkau adalah umat kudus milik Allah. Jangan lagi mau seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Imanmu, sekali lagi, ketika Yesus mengatakan kepada orang yang sakit, dia menyembuhkan. Dia mengatakan, imanmu yang menyelamatkanmu. Artinya, penyerahan dirimu kepada Yesus, itu jaminan keselamatan. Yesus, juru selamatmu. Tetap
mengkawal beserta dengan Engkau. Yang perlu berserahlah kepadanya. Saudara, selamat menebar kebaikan. Tuhan mengasihimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengakui kehidupan ini sangat indah karena kami akan berhadapan dengan berbagai macam gelombang. Dan saat ini juga kami menghadapi gelombang badai yang besar, COVID-19. Tapi kami berbahagia karena Kau mengasihi kami perlahan tapi pasti akan melewati itu. Dan kami juga menghadapi gelombang dalam kehidupan kami untuk memampatkan situasi. Tapi kami bersyukur umat Tuhan tidak mempergunakan posisi, kesempatan, jabatan untuk meraih keuntungan, untuk menista Engkau dalam perbuatan-perbuatannya. Terima kasih Tuhan, berkati segenap sahabat-sahabat kami, jemaat-Mu, sehingga dipenuhi damai sejahtera dan menebar kebaikan dengan penuh sukacita.